ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti. Hal ini sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu tentang penanggulangan narkoba. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan mengingat jadwal pelaksanaan SKB yang sudah semakin dekat, di sini kita juga merekomendasikan teman-teman untuk gabung di Ayo CPNS dan CPNS Mastery dari Sahabat CPNS. Di kedua platform ini tersedia banyak soal yang bisa teman-teman kerjakan selain sebagai media pembelajaran, juga sebagai metode latihan manajemen waktu pengerjaan soal. Karena di kedua platform ini tersedia tryout dengan sistem CAT, di mana dalam proses pengerjaan soalnya ada durasi waktunya. Dan sedikit tambahan, di platform CPNS Mastery dari Sahabat CPNS ini juga menyediakan rangkuman materi kesehatan umum yang bisa memudahkan teman-teman dalam belajar. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya terkait Ayo CPNS dan CPNS Mastery, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode promonya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, atau E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 1. Opium, 2. Ganja, 3. Morfin, 4. Kodein, 5. Petidin. Dari contoh narkotika di atas, manakah yang termasuk narkotika golongan 3? A. 1 dan 3, B. 3 dan 4, C. 4 dan 5, D. 4 saja, atau E. 5 saja. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. 4 saja. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Untuk narkotika golongan 3 ini adalah narkotika yang mempunyai efek ketergantungan rendah dan bisa dipakai untuk terapi pengobatan. Untuk nomor 1 dan 2, opium dan ganja, ini merupakan contoh narkotika golongan 1. Sedangkan untuk nomor 3 dan 5, morfin dan petidin, merupakan contoh narkotika golongan 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah 4 langkah penanggulangan narkoba yang biasa dilakukan BNN kecuali A. Pemeriksaan, B. Detoksifikasi, C. Therapeutic communication, D. Stabilisasi, atau E. Pengelolaan aktivitas. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Therapeutic communication. Terdapat 4 langkah penanggulangan narkoba, yaitu pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, dan pengelolaan aktivitas. Sekarang kita akan bahas untuk setiap opsinya. Pada langkah pemeriksaan, dilakukan tidak hanya oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Kemudian langkah yang kedua, detoksifikasi.
mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Kemudian langkah yang ketiga, tahap stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Dan langkah yang keempat adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional atau BNN yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya pasal ke A. Pasal 60, B. Pasal 61, C. Pasal 62, D. Pasal 63, atau E. Pasal 64. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi E, pasal 64. Berikut ini adalah pasal 64 Undang-Undang Narkotika. Ayat 1, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Untuk ayat yang kedua, BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Lanjut ke soal berikutnya. 1. Tahap rehabilitasi medis. 2. Tahap rehabilitasi non-medis. 3. Tahap bina lanjut. 4. Tahap pendidikan kesehatan. 5. Tahap kembali ke masyarakat. Berikut ini yang merupakan tahapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah A. 1 saja, B. 1 dan 2, C. 1, 2 dan 3, D. 1, 2, 3 dan 4, atau E. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi C. 1, 2, dan 3. Terdapat 3 tahapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Yang pertama, tahap rehabilitasi medis. Yang kedua, tahap rehabilitasi non-medis. Dan yang ketiga, tahap bina lanjut. Sekarang kita akan bahas untuk setiap tahapannya. Tahap yang pertama adalah tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Tahap ini, pecandu diperiksa seluruh kesehatannya, baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini, dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Kemudian tahap yang kedua, tahap rehabilitasi non-medis. Pada tahap ini, pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia, sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi. Sebagai contoh, di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido, kampus Unitra, Badoka, Makassar, dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program, di antaranya program terapeutik komunitis, 12 step atau 12 langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain. Kemudian tahap yang ketiga, tahap bina lanjut atau aftercare.
Tahap ini, pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap berada di bawah pengawasan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif merupakan pengertian dari salah satu metode terapi rehabilitasi yang biasa disebut dengan A. Culture K, B. Terapi substitusi opioida, C. Metode 12 langkah, D. Detoksifikasi primer, atau E. Detoksifikasi sekunder. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Culture K. Dalam penanganan pecandu narkoba di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan, yaitu yang pertama adalah Culture K, artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling atau rehabilitasi non-medis. Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.